Yang pertama ucapan selamat datang, yang kedua doa pembukaan oleh Ketua Persis SMA Negeri 9 Manado, Alfiono Pindangin, dan yang ketiga pembacaan serta perenungan firman Tuhan yang kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Paulina Maiko Sarjana Teologi selaku pembina Persis SMA Negeri 9 Manado, dan yang keempat ucapan terima kasih oleh Wakil Ketua SMA Negeri 9 Manado, dan yang kelima pengenalan Persis oleh Kak Marsha Sepang selaku penutup Persis di Sulawesi Utara periode 2017-2022, dan yang terakhir perkenalan tentang Persis Manis. Dan kita masuk pada ucapan selamat datang. Saya mewakili seluruh pelayan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado mengucapkan selamat datang untuk kita semua, dan mari kita merayakan bersama-sama ibadah penyambutan siswa baru SMA Negeri 9 Manado, dan selamat datang untuk Ibu Pendeta Paulina selaku pembimbing Persis Manis SMA Negeri 9 Manado. Dan kita masuk pada acara yang kedua, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ketua Persis SMA Negeri 9 Manado. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satulah berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami selalu puji dan kami muliakan, kami mengucap syukur Tuhan dan banyak terima kasih kepadamu karena sampai pada saat ini Engkau masih mengaruniakan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan upaya yang daripadamu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menuntun perjalanan kami Tuhan sehingga kami masih dapat terkumpul di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan dengan ibadah kami. Marilah Engkau selalu menjaga, melindungi mulai dari permulaan, pertengahan hingga ibadah ini dapat berakhir hanya seturut dan sesuai kehendak-Mu. Berikan kami semua hikmat kebijaksanaan Bapa, dan biar kiranya bila ada kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu ibadah kami saat ini, kami bersatu hati, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya hanya kuasa Engkau yang bertata dalam kehidupan kami. Ibadah kami saat ini kami hanya mau serahkan, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Pada saat ini kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan berhubung kata kunyanyi haleluya. Ku
masuk dalam puji-pujian. Kita angkat lagu pujian yang kata Allah satu, haleluya. pembacaan dan doa firman Tuhan, kita akan lagi puji kata dengan apakah ku balas. Ku
pujian, syukur, hormat dan sembah kami bawa di hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan Allah. Karena atas perkenanan-Mu bagi kami, pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado boleh ada lagi di hadirat-Mu saat ini, beribadah memuji menyembah Engkau. Kami percaya semua ini boleh jadi karena Tuhan yang menuntut Pelsis untuk melaksanakan ibadah penyambutan siswa baru SMA Negeri 9 Manado di tahun pelajaran 2020-2021. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati kami semua sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini yang di dalamnya kami hendak belajar dari kebenaran firman. Karena itu Bapa, anugerahkan kami hikmat surgawi, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dan mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah perjalanan hidup, kerja dan tanggung jawab kami, semuanya kami aminkan ada maksud dan rencana Tuhan. Berkati kami semua yang siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kalau saat ini ada anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado. Walaupun kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi itu bukan penghalang bagi kita semua untuk mencari Tuhan. Khususnya ada kerinduan dari Pelsis SMA Negeri 9 untuk
beribadah bersama menyambut siswa baru adik-adik kelas 10 SMA Negeri 9 Manado untuk bersama-sama kita beribadah, ibadah syukur di tahun pelajaran yang baru tahun 2020-2021. Walaupun pertemuan kita terbatas, banyak hal yang kita hadapi sejak di bulan Maret tahun 2020 dengan adanya COVID-19 ini. Memang semua terbatas, serba terbatas. Bahkan saat ini kita dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, selalu jaga jarak, mencuci tangan. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan apapun kita selalu dianjurkan untuk melakukan hal itu. Tetapi puji Tuhan, pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado dihikmati oleh Tuhan untuk beribadah syukur menyambut adik-adik ya, kelas 10 yang ada saat ini. Ibu selaku pembina pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado menyambut siswa baru, menyambut siswa kelas 10 khususnya siswa Kristen yang ada. Tema yang diberikan kepada ibu adalah bertumbuh, terdorong, mencari, grow, push. Artinya apa? Tuhan sebagai penuntun jalan kehidupan kita, sehingga ibu ambil bagian Alkitab ini untuk memberikan satu pencerahan lagi bagi kita bagaimana perjalanan kehidupan Timotius ketika dia bersama-sama dengan Rasul yang besar, Rasul Paulus, ketika melayani Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai seorang anak yang dikasih, yang bersama-sama dengan Paulus untuk melayani. Dan pengalaman pelayanan yang diterima oleh Rasul Paulus, yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius ini sungguh sangat berharga. Dan yang pertama ibu mau katakan bahwa seperti yang pernah ibu sampaikan di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk siswa kelas 10, walaupun harus lewat online memakai Microsoft Teams 365, ya. Justru materi yang pertama ibu sampaikan, ya, bertumbuh menjadi dewasa. Nah, bertumbuh menjadi dewasa itu ada beberapa aspek yang memperlengkapi seseorang untuk bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Yaitu pertama, bertumbuh secara jasmani. Yang kedua, bertumbuh secara intelektual. Selanjutnya, bertumbuh dalam kehidupan sosialnya, bertumbuh secara emosi, bertumbuh secara moral dan spiritual. Pasti adik-adik kelas 10 ya, khususnya adik-adik di Binsus maupun di reguler menerima materi ini di pelajaran pendidikan agama Kristen di tatap muka pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, bertumbuh secara dewasa ada beberapa aspek yang menunjang seseorang untuk bertumbuh secara dewasa. Dan bertumbuh secara dewasa ini bukan dengan sendirinya dia bertumbuh, dia lahir dan menjadi seorang yang dewasa, tapi harus melewati satu tahap proses yang terutama ketika dia menerima pendidikan dalam keluarga, dalam kehidupan orang tua, di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Bahkan sejak dia ada dalam kandungan, dia telah bertumbuh menjadi seorang anak yang nantinya dia dilahirkan dari seorang ibu, dan dia bertumbuh dalam lingkungan kehidupan seorang anak dalam lingkungan keluarga Kristen. Nah, bicara soal pertumbuhan tentu tidak lepas dari kehidupan keluarga. Tetapi mari kita melihat bagaimana pertumbuhan yang dimiliki oleh
firman Tuhan. Tapi juga ketika dia bertumbuh dalam iman, dalam pengalaman iman, pelayanan, dia diajar oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana pengalaman-pengalaman dalam pelayanan yang dia miliki sungguh memperlengkapi Timotius menjadi seorang pemuda yang benar-benar memiliki iman yang kokoh. Karena itu, dari ayat yang ke-10 tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa mau bertumbuh ke arah dewasa, baik spiritual moral, dia harus melewati proses. Nah, ini proses ini kadang-kadang orang tidak mampu melewatinya. Proses Tuhan beda dengan proses manusia. Proses Tuhan luar biasa, membentuk kehidupan seseorang seperti Rasul Paulus yang ketika kita lihat latar belakang kehidupannya, notabene-nya dia seorang penghujat, pembunuh orang Kristen, tetapi ketika dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia bisa memberitakan Injil dan banyak orang bisa mengikuti ajarannya. Sampai kita pun saat ini yang masih hidup mengimani apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika Tuhan mengimani dia dengan iman yang sempurna. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus memperlengkapi Timotius untuk menjadi seorang pemuda yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dia katakan begini, tetapi engkau, dikatakan kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Di Persis, ketika mempersiapkan untuk menyambut Paskah, tetapi belum sampai pada hari hanya telah diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga harus terhenti. Bahkan bukan itu saja, kalian harus belajar dari rumah. Itu satu perkumpulan, satu tantangan, belajar dari rumah, menerima pelajaran dari rumah lewat online, dan itu tidak mudah. Bahkan guru-guru pun yang harus mengajar harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan itu tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini Rasul Paulus kasih indikator. Dimanapun adik-adik pergi berada, pengajaran yang pernah adik-adik terima, yang pertama dalam lingkungan keluarga, yang terutama dalam kehidupan keluarga kecil Anda, orang tua yang pernah mendidik, membesarkan, baik dalam pertumbuhan jasmani, spiritual, intelektual, itu harus adik-adik ingat. Ini seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Orang tua, mama-mama kalian yang mengajarkan tentang kebenaran, itu harus dipegang benar-benar, dipegang teguh, sehingga dimanapun adik-adik pergi berada, kebenaran itu tetap ada. Karena di luar sana begitu banyak tantangan, godaan. Selanjutnya dikatakan bahwa
melengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu dimulai dari pengajaran orang tua dalam keluarga. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Seperti adik-adik lahir bertumbuh, bukan cuma sekedar bertumbuh, lahir sehingga boleh jadi besar seperti ini, tapi itu melewati satu tahap proses. Seperti dikatakan tadi, ya, bertumbuh, ya, ketika dia bertumbuh dia terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Dia harus mencari, dia harus mencari. Seperti Tuhan ajarkan kepada kita, ya, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka itu akan terbuka, pintu akan dibukakan. Jadi dalam hal ini mengingatkan kita bahwa Taurat jangan cuma mengetuk pintu, minta Tuhan. Nah, itu ada usaha untuk mencari, usaha untuk melakukan, sehingga orang boleh mendapatkan sesuatu. Seperti adik sekarang, khususnya Pelsis yang sudah di kelas 12 kan, sudah di kelas 12, itu bukan terjadi dengan sendirinya. Adik-adik harus berjuang masuk SMA 9 dengan begitu payah, dengan begitu susah payah untuk melakukan hal itu sehingga boleh lolos masuk SMA 9. Sama dengan siswa baru masuk di SMA 9 dengan mengikuti online, masuk apakah lewat sonasi, jalur prestasi, atau pindah orang tua. Banyak perjuangan yang harus adik-adik lakukan, tapi perjuangan itu tidak sia-sia kalau kita sertakan Tuhan di dalamnya. Adik-adik sudah ada di kelas 12 pengurus Pelsis, banyak pengalaman yang sudah diterima, tetapi kebenaran firman Tuhan harus dipegang. Dimanapun adik-adik pergi, adik-adik berada, kebenaran firman Tuhan harus dipegang. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita untuk mengajar. Kasih ajar, dari yang tahu menjadi tahu. Firman Tuhan bilang A, jangan orang bikin B. Firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu, jangan mencuri, jangan. Adik-adik yang sudah di kelas 12 Pelsis Solewati kan kelas 10, kelas 11, sekarang sudah kelas 12. Banyak pengalaman yang dialami. Nah, adik-adik kelas 10 baru, bahkan kalau tak pernah bertatap muka, cuma lewat online. Oh, nama ini ibu mengajar kelas 10 dan dalam kelas. Ibu lihat, aduh, lain bagi ini kan ada belajar online, tapi pembelajaran kantoran. Ini satu motivasi untuk meraih kesuksesan harus melewati proses, bukan dengan mudah. Susah payah orang tua kasih sekolah 4 orang sampai saat ini, sehingga kebenaran firman Tuhan ini juga dapat memperbaiki orang baik kehidupan dari tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado menyambut siswa kelas 10, siswa Kristen untuk tetap ada di
dalam pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado, walaupun orang harus lewat online. Boleh mengenal tuh adik-adik siswa Kristen? So ada yang kenal? Sudah? Lewat apa? Online. Ini pengurus Persis sudah berusaha berupaya untuk melakukan itu. Karena itu pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado menyambut dengan penuh sukacita. Siswa baru SMA 9 khususnya kelas 10 bahasa IPA dan IPS. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi motivasi kekuatan bagi kita untuk melangkah maju ke depan untuk meraih cita-cita, meraih kesuksesan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat yang percaya untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam proses pertumbuhan iman kami tetap memegang kebenaran firman Tuhan itu, diperlengkapi dan dipakai untuk kami meraih masa depan kami. Ketika Tuhan percayakan kami, siswa SMA Negeri 9 Manado, untuk ada di dalamnya, untuk menjadi saksi Kristus, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan dalam tugas panggilan kami sebagai siswa SMA Negeri 9 Manado, tapi juga sebagai pengurus Persis yang ada. Tuhan berkati kami semua yang telah berusaha dan berupaya untuk melakukan ibadah saat ini. Terpuji Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, karena kita pada hari ini telah hampir selesai, kita akan berdoa syafaat, kita akan lalu bersyukur. Engkau ada bersama. Di setiap musim hidup
Terima kasih Tuhan, kalau ibadah ini hampir selesai dan Tuhan telah pakai siswa Kristen SMA Negeri 9 yang ada khususnya pengurus tesis untuk melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang harus kami alami merasakan saat ini, kami bersyukur karena COVID-19 tidak menghalangi kami untuk beribadah, menyembah Engkau Tuhan, pengendali kehidupan kami. Tuhan yang telah berkuasa atas kehidupan kami, kiranya Engkau terus menikmati dengan nikmat yang sempurna bagi pengurus yang ada, pengurus PLC Seman 9 dengan kebaikan dan kasih-Nya, sehingga mereka harus melaksanakan hal ini dengan penuh tanggung jawab. Diberkati singers, diberkati MC, diberkati pengurus yang ada, pemain musik, Tuhan Kau berkati semua kami yang boleh ada di tempat ini, diberkati dengan sukacita damai sejahtera yang daripada, karena kebenaran firman menjadi bagian kami, memperlengkapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di gedung gereja Gemim Immanuel Buntong Tatele. Kami boleh ada di tempat ini karena Tuhan bermurah hati bagi kami lewat hamba pelayan-Mu di tempat ini, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Immanuel Buntong Tatele, Ibu Pendeta Mary Emor Pangemanan, Master Teologi, yang boleh menerima kami untuk melaksanakan ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Ibu Pendeta Mary Emor Pangemanan MPH bersama keluarga, suami dan anak-anak, diberkati oleh Tuhan dalam tugas pelayanan di jemaat Gemim Immanuel Buntong ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi juga kami berdoa buat teman kami dalam pelayanan siswa Kristen Yoel Emor yang boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, di mana Tuhan kami boleh ada di tempat ini karena Tuhan yang telah memberkati keluarga hamba pelayanan ini. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah Bapa, ketika kami boleh beribadah di tempat ini, diberkati sekolah kami SMA Negeri 9 Manado, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Medi Renhold, Tungkagi MSI, para wakil kepala sekolah Tuhan berkati, staf guru, staf tata usaha, semua satpam penjaga sekolah Tuhan berkati. Walaupun kami harus melaksanakan tanggung jawab kami sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa, kami harus belajar dari rumah. Kami harus mengajar siswa-siswa yang ada lewat online dengan menggunakan Microsoft Teams. Tuhan, Kau berkati seluruh siswa guru yang ada, siswa kelas 10, siswa baru Tuhan Kau berkati, tapi juga siswa kelas 11 dan 12 Tuhan berkati, sehingga kami dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai siswa untuk belajar dari rumah dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan jujur dan ikhlas kami melaksanakan tanggung jawab ini. Kau berkati sekolah kami, sehingga sekolah kami diberkati oleh Tuhan. Apapun tantangan pergumulan yang kami harus hadapi, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, karena kami tetap memegang janji firman Tuhan. Setiap perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang saat ini sedang berupaya dan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab mereka Tuhan. Terlebih ketika diperhadapkan dengan pergumulan dunia saat ini, dengan meluapnya virus COVID-19 ini Bapak. Tapi kami percaya bahwa saat ini kami terus dianjurkan dan diingatkan untuk tetap memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dengan mengikuti protokol kesehatan. Biarlah Bapak semua yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami, bahkan semua pasien yang sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati. Bapak, biarlah COVID-19 ini cepat berlalu, dan Tuhan mengendali kehidupan kami, mengendali dunia ini Bapak. Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak.
ibadah ini Tuhan, dan kita bersyukur karena Tuhan berkenan bagi kami untuk melaksanakan pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini Bapa berbau harum di hadapan Tuhan, dan anak-anak PLCC diberkati oleh Tuhan. PLCC SMA 9 Pincus Tuhan berkati, sehingga kami dapat bekerja sebagai seorang siswa belajar dari rumah. Kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga jerih payah kami tidak sia-sia ketika kami melayani Tuhan, bekerja untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan untuk rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita akan lagu pujian tentang doa Yesus. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya ibadah penyambutan siswa baru kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Saya mewakili PLCC SMA Negeri 9 Manado banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pendeta Paulina Maenko, Sarjana Teologi yang sudah menjadi sumber berkat kita pada hari ini. Dan yang kedua, kepada Master Seremoni kita, Wakil Bendahara Persis, Shalom Manyo, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam aktivitas maupun tugas sehari-hari. Dan kepada Ketua BPMJ Demit Immanuel Gutong Kateli, Pendeta Mary Emor Pangemana, Master Teologi, kiranya Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Dan yang terakhir kepada teman-teman dan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, saya yakin apa yang kita perbuat pada hari ini tidak akan sia-sia dan akan
Amin. Jika ada kata yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Keenam yaitu pengenalan tentang Persis yang akan dibawakan oleh Kak Marcel Sepang selaku Ketua Persis Sulawesi Utara periode 2017-2022. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Brian Sepang, yang adalah Ketua Umum Pelayanan Siswa Kristen di Provinsi Sulawesi Utara. Di kesempatan ini saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbagi informasi soal apa dan bagaimana pelayanan siswa Kristen itu dalam acara di SMA Negeri 9 Manado. Ya, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa pelayanan siswa Kristen itu adalah sebuah wadah pelayanan yang dibentuk di sekolah dalam rangka memberi wadah untuk siswa khususnya yang beragama Kristen dalam rangka memberi peluang mereka untuk melayani di dalamnya. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan siswa Kristen ini di setiap sekolah itu berbeda-beda. Ada yang dinamakan Pelsis, ada yang dinamakan Tim Evang. Tetapi pada dasarnya apapun namanya bukan sebuah alasan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pelayanan itu dapat memberi dampak baik bagi kehidupan siswa-siswi Kristen di sekolah tersebut. Nah, kalau Kak Marcel sendiri dari pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara adalah sebuah wadah yang memang secara resmi dibentuk dan diketahui oleh pemerintah, baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dalam rangka untuk menjaga agar supaya pelayanan ini diketahui dan dilindungi oleh pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan siswa Kristen, apalagi pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara itu jangkauannya cukup luas. Jadi kita butuh salah satu wadah ataupun dalam hal ini pemerintah dalam rangka menjaga dan juga melindungi agar supaya kami juga tetap terus secara aktif berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara. Nah, kembali lagi, kalau pelayanan siswa Kristen di sekolah itu adalah sebuah kesempatan bagi seluruh siswa untuk menggunakan waktu ekstrakurikuler ya, seperti yang kita tahu bersama. Karena pelayanan siswa ataupun jaringan Tim Evang di sekolah itu tidak mempengaruhi nilai kita, tetapi mempengaruhi nilai iman. Kalau nilai secara rapor tidak akan mempengaruhi karena itu bicara soal panggilan. Dan pelayanan siswa Kristen di sekolah itu ataupun jaringan Tim Evang itu tujuannya dalam rangka supaya ada wadah untuk nantinya boleh membangun hubungan yang baik dalam pelayanan dan juga dalam rangka mengingatkan seluruh siswa Kristen yang ada di sekolah tersebut betapa pentingnya mengembangkan iman dan mengembangkan potensi. Karena pelayanan siswa Kristen bukan hanya bicara soal pelayanan saja, tetapi pelayanan siswa Kristen atau Tim Evang juga bersifat organisasi resmi yang ada aturannya, segala sesuatunya tidak sembarangan. Karena kalau sebuah pelayanan tanpa ada aturan, pasti dia tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga walaupun pelayanan siswa Kristen adalah wadah pelayanan, tapi juga kita harus taati setiap aturan yang dibuat. Nah, untuk adik-adik siswa sekalian yang mungkin sebagai siswa Kristen, jangan merasa bahwa buang-buang waktu ketika saudara ikut dan ambil bagian dalam pelayanan siswa Kristen atau PLSIS di SMA Negeri 9. Pengalaman saya ya di tahun 2011 saya bergabung dan memang benar-benar lewat pelayanan siswa itu kita akan dibentuk, diproses baik lewat kreativitas kita, kepemimpinan kita, dan juga ada intelektual kita juga yang akan dikelola lewat pelayanan siswa. Kemudian juga lewat pelayanan siswa kita akan diasah untuk bagaimana kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Bukan hanya sekedar pelayanan-pelayanan saja, tapi kita peka dengan lingkungan sekitar, kita peduli dengan lingkungan sekitar, karena ada beberapa program dari pelayanan siswa yang mau menunjukkan betapa pentingnya kita hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain, menjaga toleransi. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk bergabung dalam pelayanan siswa di sekolah kalian. Memang pada dasarnya ketika kita bergabung di pelayanan siswa ada hal-hal yang perlu kita korbankan. Baik secara waktu,
maupun juga materi, kita juga pasti akan berkorban. Tapi percayalah bahwa apa yang telah kita buat, selama itu kita buat dengan kesungguhan hati, itu akan berdampak baik untuk diri kita. Kemudian ada juga tantangan yang pasti kita hadapi ketika kita ada di PLSIS di sekolah, itu antara membagi waktu, itu yang paling sulit. Bagaimana kita membagi waktu sebagai seorang PLSIS dan juga sebagai seorang siswa. Tapi bagi saya, kita harus mampu punya skala prioritas. Skala prioritas ini sangat penting dalam pelayanan. Karena skala prioritas ini bicara soal bagaimana kita mengedepankan sesuatu yang kita rasa penting. Bukan berarti ketika kita sudah gabung di PLSIS, kemudian kita menyepelekan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Kita harus mampu melihat di mana situasi kita bisa bergabung dulu di pelayanan siswa ataupun kita fokus di belajar kita. Karena tidak ada gunanya kita menjadi seorang pelayanan siswa, tapi kita tidak mampu menjadi dampak baik dalam lingkungan belajar kita. Karena seorang pelayan siswa, dalam hal ini pelayan siswa Kristen, itu harus mampu memberi dampak, bukan hanya dampak pelayanan, tapi dampak secara pribadi dalam lingkungan belajar mengajar. Kemudian saya kembali di pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara. Jadi memang kami, kalau dipertanyakan apa hubungan pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara dan PLS di sekolah-sekolah, memang kita tidak punya hubungan yang erat dalam hal ini, hubungan yang terikat. Karena pelayanan siswa Kristen itu sifatnya terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung. Kita hanya coba saja memanggil sekolah-sekolah mana yang mau bergabung, dan puji Tuhan sampai saat ini masih banyak yang merespon dan belum ada yang menolak. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, pelayanan siswa Kristen itu adalah sebuah kesempatan, sebuah tanggung jawab iman yang perlu kita jaga. Karena apa gunanya kita menjadi seorang pelayanan siswa, tapi kita tidak mampu memberi dampak, tapi kita mungkin kehidupan kita tidak sesuai. Jadi di materi kali ini, saya rindu sekali mau menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan pernah merasa rugi ketika saudara bergabung di pelayanan siswa. Nah, pelayanan siswa adalah salah satu wadah untuk membangun karakter kita, membangun semangat kepemimpinan kita, organisasi kita, yang tidak dapat kita temukan di mana-mana. Dan percayalah bahwa ini akan berdampak baik untuk kita, bukan sekarang, mungkin bukan sekarang, tapi besok, lusa, ataupun di satu saat nanti ketika kita mungkin dalam lingkungan kuliah, lingkungan pekerjaan, itu sangat membantu sekali bagi kita semua. Dan yang terpenting yang perlu saya sampaikan bahwa menjadi seorang pelayanan siswa Kristen tidaklah mudah. Penuh dengan tantangan, pergumulan, penuh dengan dapat dikatakan masalah, tapi percayalah bahwa setiap hal yang kamu hadapi itu adalah cara Tuhan mendewasakan kita dalam pelayanan ini. Ketika saudara dan saya mampu bertahan, maka percayalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang dewasa dalam pelayanan ini. Tapi ketika kita menyerah, maka pelayanan ini tidak akan berdampak baik. Akhirnya saya, Marcelino, dari pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara, mau menyampaikan teruslah menjadi terang, menjadi berkat lewat pelayanan siswa Kristen, dan jangan pernah menunda-menunda kita untuk memberi diri dalam Tuhan. Karena ada berkat yang Tuhan sementara persiapkan buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Manado. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.